Mencintai suami orang yang ternyata pemilik kontrakannya dan dijanjikan dinikahi namun ternyata tak terjadi, wanita ini lebih memilih mengakhiri istri dari pacarnya sendiri. Kejadian kisah nyata yang aku ceritakan kali ini terjadi di Lido, Jawa Barat. Saat itu seorang pegawai dari lapangan golf mencium bau tak sedap, hingga akhirnya dirinya mencari sumber di mana bau itu berasal. Tak lama menemukan sosok jasad wanita yang sudah tak bernyawa dengan kondisi terikat. Dirinya pun kaget dan histeris hingga langsung melaporkan ke atasan dan tak lama lapor kepada polisian. Tak lama pihak kepolisian datang menyelidiki kasus ini dan melakukan evakuasi jasad ke rumah sakit. Tak lama juga di tempat jasad ditemukan ada handphone milik korban yang ternyata setelah ditemukan handphone tak terkunci. Pihak kepolisian pun langsung melihat handphone tersebut dan ada nomor ayah dari korban hingga akhirnya pihak kepolisian menelepon ayah korban dan mengabari pemberitaan ini. Keluarga dari korban pun tak lama datang ke rumah sakit untuk identifikasi jasad dan melakukan tes DNA kepada jasad yang ditemukan. Benar saja jasad tersebut adalah keluarga mereka, seorang wanita bernama Parti Susanti biasa dipanggil IP. Keluarga pun histeris meminta pihak kepolisian mengamankan pelakunya dan menghukum seberat-beratnya. Tak lama pihak kepolisian pun menyelidiki kasus ini. Dari handphone korban terlihat komunikasi terakhir IP bersama seorang wanita Puput. Yang ternyata menurut keluarganya Puput adalah orang yang tengah bermasalah dengan IP. Pihak kepolisian pun melakukan pencarian kepada Puput yang juga berhasil diamankan di rumahnya sendiri. Meski dengan penuh bertele-tele, Puput pun akhirnya mengakui dirinya pelakunya. Puput pun menyebutkan dirinya tak sendiri, melainkan Puput dibantu oleh kedua temannya yang juga dibayar oleh Puput. Motifnya sendiri jelas, menurut Puput dirinya iri dan kesal kepada Ipeh karena Ipeh pernah melabrak dirinya atas perselingkuhan bersama suami Ipeh. Juga Puput pun kesal karena suami Ipeh tak menikahi dirinya dengan alasan tak ingin menceraikan Ipeh. Puput pun diinterogasi hingga akhirnya menjelaskan kronologis kejadian dari awal dirinya bermasalah dengan Ipeh dan sang suami. Puput bernama asli Puput Putriawati, dulu dirinya sekolah hanya lulusan SMP. Wanita ini pun bekerja jadi buruh pabrik. Dirinya pun single, belum pernah menikah. Puput pernah mengontrak di kontrakan Ipeh di desa Cucurug, Sukabumi. Diam-diam Puput pun iri kepada Ipeh yang masih berusia 28 tahun, dirinya kerja di pabrik namun punya kontrakan. Bahkan Ipeh pun punya suami yang ganteng bernama Rudi Hermawan yang juga bekerja di pabrik. Puput yang iri kepada Ipeh ingin memiliki apa yang Ipeh punya. Bahkan terang-terangan saat itu Puput pun mendekati Rudi, suami dari Ipeh. Anehnya saat itu Rudi pun tergoda hingga antara Puput dengan Rudi akhirnya ada hubungan. Puput dengan Rudi pun berpacaran di belakang Ipeh, istri dari Rudi. Menurut Puput bahkan dirinya dijanjikan akan dinikahi Rudi, namun hingga kini Rudi pun tak menikahi dirinya. Namun lama-lama hubungan ini pun ketahuan oleh Ipeh. Saat itu pun Ipeh datang ke pabrik dan langsung raprak Puput di sana. Tak lama Puput pun diusir dari kontrakan Ipeh. Sakit hati menerima perlakuan ini dari Ipeh, Puput pun tak ingin memutuskan Rudi. Diam-diam mereka pun masih berhubungan hingga akhirnya 2 tahun mereka menjalin hubungan di belakang Ipeh. Dari permasalahan ini Puput pun punya dendam kepada Ipeh. Dirinya ingin menghabisi Ipeh. Menghubungi temannya, Puput pun menjelaskan kalau dirinya ingin menghabisi seseorang. Dirinya menghubungi Derby. Namun saat itu Derby menolak dengan menyebutkan dirinya tak bisa menyakiti wanita. Usai dirinya mengaku tak sanggup, namun Derby pun mengenalkan Puput kepada seorang lelaki bernama Yudi yang bisa melakukan aksi ini. Antara Puput dengan Yudi pun mengobrol. Saat itu dengan iming-iming uang 5 juta, Yudi pun mau. Meski sempat dinasehati oleh Derby, namun nampaknya Puput tak mau peduli. Akhirnya mereka pun merencanakan semua ini. Tepatnya di setengah 8 malam, Puput pun menelepon Ipeh dan berbohong kepada Ipeh. Menyebutkan kalau dirinya tahu pacar baru dari Rudi dan dirinya pun tahu di mana Rudi berpacaran dengan wanita tersebut. Ipeh yang percaya dengan omongan Puput akhirnya mau saja saat diajak pergi oleh Puput ke suatu tempat tersebut. Tanpa Ipeh sadari ternyata motor Puput diikuti Derby dan Yudi dari belakang. Sempat beberapa kali pindah tempat karena ternyata rame hingga akhirnya Yudi pun mengabari Puput untuk bertemu mereka di lapangan golf. Saat itu Derby pun tak mau terlibat hingga akhirnya dirinya turun. Namun Yudi saat itu tetap mengikuti Puput dengan Ipeh. Di jalanan yang sepi Puput dengan Ipeh pun berhenti. Saat itu Puput pura-pura bertanya kepada Yudi di mana jalan lapangan golf Lido. Saat itu pun Ipeh nampaknya tengah lengah. Ipeh pun bermain handphone tanpa disadari di belakang. Yudi langsung mendekat dan membenturkan dirinya. Ipeh sempat mencoba melawan bahkan bertanya, namun nampaknya Puput membantu Yudi dan memegangi tangan Ipeh. Beberapa kali bahkan Puput pun mendapatkan luka sajam dari Yudi karena membawa sajam tersebut. Hingga akhirnya Ipeh pun terjatuh mengeluarkan banyak cairan merah.
Keduanya pun tak lama meninggalkan tempat itu. Namun setelah di tengah perjalanan, Puput pun ingin kembali melihat kondisi Ipeh dengan membeli tali sebelumnya. Kembali ke tempat di mana Ipeh berada, Puput dan Yudi pun mengikat tangan Ipeh dan tak lama meninggalkan Ipeh dengan kondisi yakin Ipeh sudah tak bernyawa. Hingga tak lama keduanya pun menemui Derby dan menceritakan kejadiannya kepada Derby. Namun saat itu Derby dengan tegas mengaku dirinya tak ingin terlibat. Saat pihak kepolisian menyelidiki kasus ini, pihak kepolisian mencurigai Rudi, suami dari Ipeh sendiri. Namun setelah diinterogasi bahkan setelah diselidiki, Rudi sendiri memang tak terlibat. Bahkan Rudi tak menyangka kalau Puput melakukan aksi ini kepada Ipeh. Meskipun hubungan itu cukup lama 2 tahun, namun Rudi pun menyebutkan dirinya tak pernah memberikan janji pernikahan kepada Puput karena dirinya menyayangi dan mencintai Ipeh. Puput, Debri dan juga Yudi diamankan pihak yang berwajib. Ketiganya menjalani persidangan dan ketiganya vonis. Puput dengan Yudi pun mendapatkan vonis 15 tahun, sementara Derby mendapatkan vonis 6 tahun. Keluarga dari Ipeh tak menyangka permasalahan ini diawali karena sang suami dari Ipeh berselingkuh. Keluarga dari Ipeh kecewa namun tak bisa berbuat apa-apa. Teman-teman, sekian dulu bahasan kasus yang aku bawakan kali ini. Semoga ini bisa dijadikan pelajaran untuk kita dan ditunggu bahasan kasus-kasus selanjutnya.